Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi di channel Andi Gugun TV. Oke, kita bereskan ya petualangan di ujung barat Pulau Jawa. Bagi kalian yang belum pernah, maka saya akan menyajikan kondisi jalan menuju ujung barat Pulau Jawa. Jadi kalian kalau kesini nggak bakalan terasa asing ya, kalau misalkan sudah lihat video-video saya yang kemarin dari Panimbang menuju Picung, menuju Cikesik, Binuangen, dari Binuangen ke Cibaliung. Oke, part ini sebenarnya harusnya part 3, kemudian ada part 4, cuman saya bagi 3 aja deh biar nggak terlalu lama juga keluar videonya. Mungkin teman-teman semua sudah menunggu-nunggu part terakhirnya. Ya, inilah part terakhir. Jadi kita start mulai dari Cibaliung, karena kemarin kita pembahasannya sampai Cibaliung. Untuk kondisi jalan dari Cibaliung ke Sumur ini, aduh, saya juga nggak ngira guys. Jadi jalannya sudah aspal mulus, hitam mulus semua. Jadi hampir tidak ada bolong-bolong ya. Untuk karakteristik tanaman, keindahan alam, kalau kemarin mungkin dari Munjul, kemudian Cikesik, Binuangen, itu pemandangannya itu dari Binuangen juga ke Cibaliung lebih banyak didominasi oleh tanaman jati ya, yang mungkin dikelola oleh perhutani. Kalau jalan menuju sumur ini dari Cibaliung, karakteristik tanaman kanan kirinya itu ya adalah dia pohon mahoni, dan mungkin ini juga ditanam oleh perhutani. Jadi agak beda, jadi kesini tuh agak hijau, jadi hijau royo, pokoknya adem ya, walaupun kesana juga adem sama gitu. Kalau kalian sudah lihat video sebelumnya yang petualangan ujung barat Pulau Jawa yang part 1 dan part 2, sama-sama indah banget pokoknya pemandangannya. Jalannya juga udah hampir mungkin 98% yang saya bahas di sini ujung barat Pulau Jawa itu sudah bagus. Jadi jangan khawatir kalau kalian misalkan mau bermain ke daerah-daerah ujung barat Pulau Jawa, jalannya itu udah bagus-bagus. Catatannya jalannya itu jalan provinsi, bukan jalan kabupaten. Karena kalau untuk jalan kabupaten saya juga belum pernah survei, dan rata-rata yang telah saya lalui kalau untuk jalan kabupaten itu masih kondisinya memprihatinkan. Tapi untuk jalan provinsi, atau saya juga nggak tahu ini jalan provinsi atau jalan nasional, itu sudah bagus banget. Jadi kayaknya sudah merata deh untuk pembangunan jalan provinsi atau jalan nasional ini. Jadi sudah bagus. Oke, good lah buat Pak Jokowi. Saya juga nggak tahu nih zaman Pak Jokowi apa zaman Pak SBY ini pembangunan jalan-jalan ke sini. Tapi katanya sih setelah tsunami itu baru pembangunan jalan-jalan ke sini tuh cepat dan bagus gitu. Ya berarti kan ini zamannya Pak Jokowi ya. Bukan dalam artian saya pendukungnya Bapak, tapi karena dia adalah presiden kita semua ya. Walaupun mungkin ada di beberapa kebijakan kita agak sedikit komplain, tapi ya kita harus ikuti aturan pemerintah. Ya mudah-mudahan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Mudah-mudahan. Oke, jalannya untuk ke sumur ini tetap masih kelok-kelok ya, turun naik gitu. Kadang-kadang kita ada di atas bukit, kemudian turun lagi sambil belok. Jadi harus waspada. Untuk kecepatan mobil itu jangan terlalu kencang ya. Memang sih sepi, boleh di atas 80 gitu, tapi tetap hati-hati. Kalau misalkan nggak tahu kondisi jalan kan bahaya. Harusnya belok ke kanan atau ke kiri, ini malah lurus bablas ke jurang gitu. Nah, untuk menuju arah sumur ini kita akan menemukan Tugu Ujung Kulon. Nah, disinilah Tugu Selamat Datang Ujung Kulon. Jadi kalau orang-orang yang mau ke Ujung Kulon, itu tuh perbatasannya ada di sini, yang disebut Ujung Kulon itu. Memang belum di ujung kulonnya, tapi pintu gerbang Ujung Kulonnya ini ada di
jalan antara Cibaliung dengan Sumur. Kalian bisa foto-foto di sini, bisa selfie bahwa kalian pernah ke ujung barat Pulau Jawa itu ya, ikonnya ini, pintu gerbang ini. Saya sedang ada di pintu gerbang Ujung Kulon, guys. Ini ada gerbangnya ya. Ini simbol badaknya. Ya guys ya. Jadi ini apa Pak namanya ini? Ini apa? Gerbang ke Ujung Kulon ya? Gerbang ke Ujung Kulon guys. Jadi kalau mau ke Ujung Kulon dari daerah Sumur, teman-teman akan ketemu dengan pintu gerbang yang ada gambar badak ya. Ada badaknya. Sebelah kanannya ya kalau dari arah Bali. Anginnya kenceng banget guys. Ini tugu selamat datangnya. Tugu selamat datang jadi kalau lewat Cibaliung akan ke gerbang ini ya. Oke, setelah kita berfoto dan berselfie di gerbang Ujung Kulon, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, ini udah hampir mau sampai Sumur ya, guys. Ini dia Sumur, kotanya sama seperti. Nah, ini ada pertigaan nih kalau lurus ke Ujung Kulon. Kalau ke kanan kita balik lagi ke Panimbang atau ke Paneglang ke sana. Jadi ini udah masuk daerah Sumur. Oh iya, salah, maaf, itu bukan daerah Sumur, itu masih perjalanan, bukan ke sana, ke lurus tuh ke daerah Rangkas Bitung. Jadi balik lagi dia, balik lagi arah, bukan apa namanya, bukan daerah Sumur itu, kota daerah Sumur, tapi kota penyangga kota Sumur gitu, atau kota penyangga Cibaliung. Nah ini guys, lihat indah banget nih. Pas belokan turunan di sini hati-hati, katanya sih banyak terjadi kecelakaan juga karena ini menurun dan berkelok. Kemudian agak sedikit nanjak juga. Nah, ketemu jembatan, kemudian belok lagi. Jadi ini belokannya luar biasa di sini. Di sini katanya sih sering terjadi kecelakaan, nggak tahu apakah dia remnya blong atau kaget gitu. Jadi banyak. Jadi hati-hati ya guys ya. Oke, boleh dilihat sendiri, untuk jalanannya mulus banget deh. Untuk sekelas di ujung barat Pulau Jawa ini, waduh, saya acungin jempol deh. Ini jalannya mulus banget. Kalau dibandingin jalan antara Rangkas Bitung Paneglang aja mungkin ini nggak sama, karena mungkin juga apa namanya, kendaraannya nggak besar-besar ke sini ya guys ya. Jadi jalannya tetap terpelihara, mulus, hampir tidak ada lubangnya. Pokoknya indah banget, kanan kirinya hijau. Kita kadang-kadang serasa di atas awan karena ini perbukitan, kemudian turun lagi gitu. Setelah di atas bukit tuh kita merasa ada paling atas, bisa melihat seluruhnya yang ada di daratan. Jadi kalau kalian pernah naik pesawat ya seperti itulah kalau lagi di atas bukit kitanya.
Oke, disimak terus, nikmati keindahan alamnya perjalanan kami di ujung barat Pulau Jawa. Semoga memberikan referensi kepada teman-teman semua yang belum pernah ke ujung barat Pulau Jawa. Setidaknya saya memberikan gambaran kepada teman-teman semua bahwa inilah Indonesia, inilah ujung barat Pulau Jawa, inilah infrastruktur ujung barat Pulau Jawa, dan inilah pemandangan alam yang cukup luar biasa sangat luar biasa di ujung barat Pulau Jawa. Dan untuk karakteristik penduduk di sini juga udah hampir rata-rata menengah ke atas sih kalau saya lihat dari bangunan-bangunan rumahnya. Bahkan kalian akan banyak menemui di sini milianer yang kita tidak pernah akan menyangka bahwa daerah sini tuh ada beberapa yang mempunyai uang yang banyak ya, tidak seperti apa yang kita pikirkan gitu, bahwa yang punya uang banyak itu hanya orang kota, tapi orang sini juga banyak yang sukses guys. Jadi jangan coba-coba memandang sebelah mata untuk kalau kita main di daerah-daerah. Oke, simak terus perjalanannya, tetap stay tune di channel Andi Gugun TV, tonton sampai selesai, karena kalau tanpa selesai kalian tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ada di alam. Oke, tetap stay tune, terima kasih untuk tetap stay tune. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan komen untuk perbaikan video-video saya di vlog selanjutnya. Terima kasih.
Oke, masih tetap stay tune kan di channel Andi Gugun TV. Oke, nah ini kita sudah memasuki daerah Sumur atau Kota Sumur. Kota Sumur karakteristiknya sama ya guys, seperti kota-kota penyangga ibu kota. Jadi kecil, tempat pusat perdagangan atau ekonomi masyarakat sekitar daerah ujung barat Pulau Jawa. Asri, bersih kelihatannya gitu, nggak becek, dan jalannya ini kalau di kotanya udah mulai beton ya. Dan kalian tahu nggak kalau misalkan dari Sumur ini ke Pulau Umang, wisata yang dulu pernah booming sampai sekarang mungkin, nah itu deket banget, bisa kelihatan dari pinggir pantai. Nah yang tadi saya ceritain itu, kalau kita ke kanan tadi tuh kita tembus, kalau kita lurus itu menuju ujung ujung kulon, tapi kita ambil arah ke kanan karena tujuan kita memang untuk balik lagi ke daerah Paneglang, karena dan untuk ke arah sana ini saya tidak balik lagi ke awal dari jalan yang awal, jadi saya memutari ujung barat Pulau Jawa. Jadi saya ini pulang tuh akan melewati Tanjung Lesung, kemudian ada ya kota-kota kecil, pasar-pasar kecil, kemudian ke Panimbang, kemudian ke Labuan, belok kanan ke Paneglang gitu. Dan kalau belok kiri tembus ke daerah wisata Pantai Carita gitu. Untuk karakteristik Kota Sumur ini pokoknya pinggir pantai ya guys ya. Jadi kemarin itu pas kejadian tsunami ya, ini paling berat terkena dampak ya untuk Kota Sumur ini. Jadi mereka harus lari ke daerah gunung. Itu terjadi malam-malam pada saat malam tahun baru. Jadi menurut masyarakat tuh disangkanya motor aja banyak yang lalu lalang motor yang tahun baruan, ternyata itu tsunami. Jadi yang udah melihat langsung dia pergi gitu, lari ke daerah bukit gunung. Dan alhamdulillah untuk teman saya, saudara saya di sini atau kerabat saya di sini selamat. Nah ini dia, saya udah di bibir pantai daerah Sumur yang bisa kelihatan Pulau Umang. Jadi, tempat wisata internasional yang terfavorit. Kelihatan kalau kita mau nyebrang ke Pulau Umang ya, Pulau Umang di sebelah sana kelihatan. Ini daerah Sumur, jadi penyeberangannya bisa daerah sini. Kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke daerah Panimbang melewati Tanjung Lesung ya. Nanti ada di part selanjutnya. Nah ini dia guys, bisa kelihatan ya Pulau Umangnya. Ini saya zoom ya, zoomnya juga nggak full nih, jadi deket banget sama Pasar Sumur atau Kota Sumur. Jadi kalau mau lewat, tapi saya di sini juga ada sedang dibangun dermaga yang mungkin nanti menuju ke sana. Jadi kalau mau ke Pulau Umang mungkin nanti nggak perlu lagi menggunakan jasa transportasi laut seperti perahu atau kapal, karena mungkin dermaga itu akan sampai menuju Pulau Umang. Jadi tinggal jalan kaki aja gitu. Tapi memang kalau saya lihat dari konstruksinya ini dari bambu ya. Tapi apakah itu entah buat ke sana atau hanya untuk sebagian saja untuk selfie gitu. Nah ini Pulau Umangnya ya. Ini kelihatan seperti kalau di Taman Mini itu keong mas ya, seperti keong mas gitu.
kalau kalian pernah ke Taman Mini gitu. Nah, ini pantainya biru banget, indah. Pokoknya asik. Sebelah sana kelihatan pulau, bukan gunung juga sih. Jadi daratan. Jadi kalau dari sumber ini kan rendah. Jadi daratan Pulau Jawa itu kelihatan. Kelihatan seperti gunung, padahal itu bukan gunung gitu. Nah, ini dia dermaganya yang saya tadi ceritain. Jadi kemungkinan dermaga bisa sampai dengan Pulau Ubang. Karena sih ini katanya milik yang punya Pulau Umang juga gitu. Ini juga ada para pekerja yang membawa pipa-pipa besar karena mungkin akan ada perbaikan ya di Pulau Umang akibat dari kebakaran dan tsunami gitu. Jadi masih dalam tahap perbaikan. Nanti mungkin kalau sudah launching akan ada tayang di media-media sosial. Pantainya indah, indah banget pantainya ya guys ya. Jadi pantainya itu luas. Karakteristik pantai-pantai daerah untuk daerah ujung barat Pulau Jawa itu seperti Binuangen. Binuangen itu kan udah pantai selatan ya, pantai selatan mungkin ya. Jadi di Subur juga sama, luas-luas pantainya, jadi bisa pakai main bola ya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya menuju Pandeglang ya guys ya, tapi tidak melalui jalan yang sebelumnya. Kita akan melewati Tanjung Lesung, kota-kota kecilnya atau pasar-pasar kecil, Panimbang, kemudian Labuan ke kiri, Pandeglang ke kanan. Karakteristik jalan ke sini juga udah bagus banget, cuman karena mungkin jarang dilalui oleh kendaraan, jadi kanan kiri rumputnya itu tinggi-tinggi, jadi harus hati-hati pas belokan. Kadang-kadang nggak kelihatan oleh rumput-rumput, tapi pemandangannya agak beda. Jadi sebelah kanan pohon-pohon atau rumah penduduk atau bukit, sebelah kirinya itu kita akan disuguhi dengan pemandangan laut yang indah. Pokoknya seger banget deh. Pengen cobain? Silahkan dicoba untuk main ke sini. Ini kan Banten guys. Jadi kalau kalian belum sempat atau belum pernah ke sini, berarti kalian bukan orang Banten. Orang Banten harus tahu ujung kulon. Jadi silahkan untuk bermain ke daerah ujung barat Pulau Jawa. Terima kasih telah secen di channel Andi Gugun TV. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan para subscriber Andi Gugun TV mengenai daerah barat, ujung barat Pulau Jawa, infrastruktur, pemandangan alam, dan kondisi perekonomian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah secen di channel Andi Gugun TV. Oke, kita let's go menuju pulang.
Oke guys, jumpa lagi. Ini saya butuh informasikan. Nah, ini kan dari sumur. Nah, kalau sebelah kiri ini pintu gerbang masuk Tanjung Lesung Resort ya. Jadi Tanjung Lesung yang banyak resort atau villa-villa. Nah, itu di kiri tadi. Nah, dari Tanjung Lesung ini ke arah Panimbang mungkin perjalanannya sekitar 1 jam lah. Ya, sekitar 1 jaman lah. Atau sekarang mungkin bisa kurang karena jalannya sudah bagus banget. Bisa jadi setengah jam nyampe deh. Karena jalanannya juga nggak terlalu rame. Oke, tetap stay tune di channel Andi Gugun TV. Oke, kita udah mau hampir sampai Panimbang dan Panimbang sudah kita bahas. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan ya telah stay tune di channel Andi Gugun TV. Dukung terus channel saya agar tetap semangat berkarya. Oke, saya ucapkan kalau misalkan yang belum lupa, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Tombol loncengnya dibunyiin agar update video terbaru dari saya. Karena saya nggak pernah menggunakan lambang-lambang subscriber ya gitu. Jadi saya langsung ngomongin aja, saya minta subscribe dan tombol loncengnya juga like, comment, and share. Terima kasih.